Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di kala pandemi ini yang masih belum usai hingga bulan November 2020, banyak sekali kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, terkendala, terganggu, seperti berolahraga, sekolah, pernikahan, dan juga banyak kegiatan hal lainnya. Tapi ngomong-ngomong soal pernikahan itu tujuannya untuk menyempurnakan sebagian dari kita, bagian keimanan kita. Aku baru aja membaca sebuah buku, yaitu yang berjudul Mahkota Pengantin. Buku ini ditulis oleh Majdi bin Mansur bin Syed Asyuri dengan penerbit Pustaka At-Tazkiyah yang memiliki isi 335 halaman yang banyak sekali dijual di e-commerce di Indonesia. Buku ini menjadi sangat laris atau bestseller karena isinya yang emang memakai bahasa-bahasa yang cair, yang dapat mudah dimengerti oleh banyak orang, bukan bahasa yang sulit seperti yang memiliki pemahaman tinggi, sehingga menjadikan buku ini menjadi buku yang bestseller di kalangannya. Ini merupakan buku Islami tentang seseorang yang belum ataupun yang sedang menjalani pernikahan. Ada kalimat di cover bukunya, yaitu buku ini menghindari penjelasan yang memalu, sekaligus mendobrak wilayah yang sering dipahami tabu ketika membahas persoalan rumah tangga. Pada mulanya adalah sebuah keterus-terangan. Buku ini mengalir jauh dengan kupasan yang lincah, renyah, dan komunikatif. Dalam cover tersebut memang benar adanya seperti yang apa yang ada di dalam isinya. Karena emang bahasanya cair dan membahas hal-hal yang tabu, yang sering kita ragu apa itu yang benarnya. Buku ini memiliki 7 bab. Bab yang pertama itu mengapa kita perlu menikah. Bab yang kedua yaitu tentang pernikahan. Bab yang ketiga tentang poligami. Bab yang keempat tentang etika berumah tangga. Bab yang kelima tentang seputar seks dalam pernikahan. Bab yang keenam tentang istimna. Dan bab yang ketujuh tentang cara mengobati orang yang terkena sihir. Pada bab 1 pun banyak sekali dijelaskan tentang menikah merupakan sunnah para rasul, waspada terhadap zina, mencintai istri, menopang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri-istri Nabi, sahaya wanita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernikahan di masa jahiliyah, landasan memilih istri, kriteria istri solihah, landasan memilih suami, kesetaraan dalam pernikahan, sholat istikharah, di belakang memandang wajah wanita yang dipinang dan sebaliknya, tentang mahar, tentang keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mahar dan maksimal serta sahnya pernikahan dengan mahar hafalan Al-Quran yang dimiliki suami, larangan berlebih-lebihan dalam mahar, cincin tunangan yang dibolehkan bagi peminang serta peminangan, nafkah untuk istri, mengapai sayang, pergi ke salon, mencabut bulu alis, mencat kuku, bahkan hal-hal detail seperti itu pun di sini di buku ini terdapat pembahasan hingga dilarang mengundang orang kaya saja, dan masih banyak lagi subbab-subbab yang terdapat dalam bab 1. Kemudian kita lanjut kepada bab 2 tentang pernikahan, yaitu sebabnya ada syarat dalam pernikahan, wanita-wanita yang haram dinikahi, nikah tafwid, nikah syigar, nikah muhalil, nikah yang dilakukan orang yang sedang ihram, menikah dengan wanita pezina, khulu, nikah misyar, dan juga nikah urfi.
pada bab poligami ada juga sebabnya, yaitu takut miskin karena banyak istri dan anak, hak istri atas suaminya, hak suami tidak minta cerai, hak istri dan pesan-pesan untuk suami istri. Pada bab 4, itu bab etika berumah tangga. Itu ada pergaulan yang baik, etika suami, etika istri di rumah, tidak menyebar rahasia persetubuhan, tidak menyambut suami setelah kepulangannya dari pekerjaan yang masuk kamar mandi. Nasihat kepada suami untuk suami istri, kriteria pria dan wanita, dan banyak lainnya juga. Di bab ini menjelaskan mengenai orang yang sedang melakukan pernikahan atau dalam pernikahan. Bab 5 pun ada yaitu bab yang membahas mengenai jima. Itu dijelaskan mengenai hukum jima dan hal lainnya, dari manfaat, bahaya, dan juga tata caranya, dan juga hukumnya. Pada bab selanjutnya, itu bab 6, itu ada mengenai bab istimna, menjelaskan mengenai hukum, apa yang halal, apa yang baik, apa yang buruk, dan cara mengatasi faktor pemicu, makanan yang bagus, dan hal lainnya. Pada bab 7 ini ada juga yang membahas mengenai cara mengatasi orang yang terkena sihir. Di sini terdapat dalil-dalil bahwa jin masuk ke tubuh manusia, berbagai macam sihir, bagaimana penyihir bekerja, cara menyembuhkan orang yang terkena sihir, ayat-ayat pembebas sihir, ayat-ayat pengobatan, kesalahan yang dilakukan sebagian orang yang mengobati, pencegahan dari ayat-ayat Al-Quran, dan petunjuk Nabi Muhammad untuk menolak sihir dan kesurupan, serta preventif secara umum. Dari bab 1 sampai bab 7 ini menjelaskan secara detail dan hal-hal yang bikin tabu ataupun ragu, hingga hal-hal kecil pun yang biasa kita lakukan sehari-hari, itu pun dibahas di dalam buku ini. Bukan hanya isinya yang bagus, namun terdapat ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang sahih di dalamnya. Mereka ragu mengungkapkan hadis tersebut karena memang benar adanya sahih. Buku ini memang bagus sekali bagi kalian yang akan atau sedang dalam pernikahan, ataupun yang mengalami permasalahan dalam pernikahannya. Ini bisa menjadi rujukan bagi kalian semua, mengenai pernikahan. Karena pernikahan itu bukan hal yang main-main. Selain bukunya, mahkota pengantin ini sudah ada dalam apps atau aplikasi yang Android. Itu kalian bisa download di Play Store dan ketik mahkota pengantin, dan kalian akan mendapatkan bukunya. Meskipun tampilan dari aplikasi ini memang sedikit kuno atau masih terkesan tidak baik atau kurang bagus, tapi sisi baiknya kita dapat membaca ini secara online melalui aplikasi. Dan terkadang kita yang hidup di zaman milenial serba menggunakan handphone, laptop, ataupun yang lainnya, kita pasti sering menggunakan hal-hal online. Maka dari itu, mahkota pengantin ini membuat sebuah terobosan, yaitu dengan membuat aplikasi Android mengenai buku ini. Selain mengenai buku ini, di bawahnya terdapat hal-hal atau pembahasan-pembahasan lain yang diberikan di dalam aplikasi tersebut. Saya anjurkan kalian untuk membaca buku ini, karena buku ini sangat direkomendasikan oleh berbagai ustadz, karena buku ini bagus sekali.
dan cocok dibaca bagi kalian yang akan atau sedang menjalani pernikahan. Mungkin sekian review atau bedah buku kali ini mengenai mahkota pengantin, bingkisan suami untuk istri, bingkisan istimewa untuk suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.